dari Prodi S1 Farmasi. Jadi ini adalah video tugas aku yang ketiga. Aku bakal jelasin materi tentang target organ efek toksik, dan seperti biasa terakhir ada review jurnal, jadi kalian harus nonton video ini sampai terakhir. Oke, jadi pokok bahasan kali ini ada target organ efek toksik. Kita bahas satu-satu. Pertama, organ dan toksisitas selektif. Efek toksik suatu zat dapat terjadi karena kemampuannya berikatan dengan sistem biologi tertentu dan dapat menyebabkan perubahan biokimiawi atau struktural baik langsung atau tidak langsung yang dapat mengganggu fungsi dari sistem tersebut. Untuk dapat menimbulkan efek toksik, suatu xenobiotik itu mengikat zat endogen, meniru zat endogen yang kemudian terakumulasi dan memblok masuknya zat-zat yang dibutuhkan sel. Mengikat dan meniru zat endogen, jadi dalam tubulus proksimal, senyawa kompleks glutayonil dipecah oleh enzim-enzim tertentu, kemudian terbentuklah disisteinil Hg kompleks. Senyawa ini mirip dengan zat endogen sistein. Pengambilan sistein ke dalam epitel tubulus proksimal dilakukan oleh pompa natrium dependent dan natrium independent, dan ternyata sistem transport ini tidak dapat membedakan antara disisteinil Hg kompleks dengan endogen sistein. Inilah penyebab timbulnya efek toksik. Nah, timbulnya efek toksik karena zat meniru zat endogen dimanfaatkan oleh manusia untuk membunuh mikroba patogen. Contohnya antimikroba golongan sulfa yang mirip dengan PABA, suatu senyawa yang sangat dibutuhkan oleh mikroorganisme untuk sintesis asam folat yang selanjutnya diperlukan untuk sintesis DNA. Secara umum, toksisitas selektif dari zat kimia terjadi karena organ mengakumulasi xenobiotik melalui berbagai jalur transporter, merusak zat endogen yang sangat dibutuhkan oleh sistem biologi, adanya kemampuan mengikat organ atau bagian organ sehingga kehilangan fungsinya. Organ terpapar xenobiotik lebih banyak dari organ yang lain, contohnya adalah hepar, ginjal, dan paru-paru. Organ mempunyai enzim-enzim yang sangat penting dan rentan terhadap adanya zat asing. Misalnya, hepar mempunyai banyak enzim untuk proses metabolisme. Merupakan tempat metabolisme xenobiotik, merupakan tempat ekskresi xenobiotik. Sistem saraf pusat. Timbulnya efek toksik pada sistem saraf yang dapat mengganggu fungsi dan keutuhan sistem saraf pusat, kemungkinan melalui hambatan sintesis protein, propagasi impuls saraf, aktivitas neurotransmitter, dan pemeliharaan lapisan mielin. Jadi, zat toksik dapat merusak SSP dengan cara blocking agents, depolarizing agents, stimulan, depresan, antagonis reseptor, penghambat asetilkolinesterase, anoksia, zat demyelinasi. Darah. Darah terdiri dari plasma dan padat. Zat padat terdiri dari sel darah merah, sel darah putih, dan platelet. Kita bahas satu-satu. Yang pertama ada sel darah merah. Kondisi seperti kekurangan asam folat, vitamin B12, besi, kobalt, dan depresi sumsum tulang belakang menyebabkan hambatan produksi eritrosit. Zat kimia seperti surfaktan dapat merusak membran eritrosit sehingga dapat menyebabkan kekurangan eritrosit. CO, Hb, nitrit, nitrat, amin aromatis, dan senyawa klorat dapat mengoksidasi besi yang ada pada Hb membentuk methemoglobin. Arsen, metilen blue, naftalen, fenilhidrazin, dan primaquine dapat mengikat membran eritrosit dan dapat mendenaturasi hemoglobin. Yang kedua ada sel darah putih atau leukosit. Tugas utama dari leukosit adalah melakukan fagositosis terhadap pecahan-pecahan sel dan mikroorganisme patogen. Zat seperti benzen dan kloramfenikol dapat menyebabkan proliferasi leukosit yang berlebihan sehingga mengganggu fungsinya. Terakhir ada protombin atau platelet. Beberapa zat dapat mengganggu proses pembekuan darah, seperti obat anti kanker yang mendepresi sumsum tulang belakang sehingga mempengaruhi produksi platelet. Warfarin mencegah pembentukan fibrin dan asam salisilat mengurangi agregasi trombosit. Di sini juga dijelaskan pemeriksaan darah terhadap efek toksik melalui hematokrit atau perbandingan antara eritrosit dengan volume darah, kadar Hb dalam darah, jumlah sel darah merah tiap volume tertentu, jumlah sel darah putih tiap volume tertentu, jumlah protombin,
kadar zat tertentu dalam plasma atau glukosa urea atau Pb. Hati atau liver. Hati merupakan organ tubuh yang paling sering menerima jejas. Hal ini karena hati merupakan pintu gerbang semua bahan yang masuk ke dalam tubuh melalui saluran cerna. Toksikan yang masuk ke dalam tubuh melalui saluran cerna setelah diserap oleh epitel usus akan dibawa oleh vena porta ke hati. Sirosis dapat terjadi karena kerusakan sel hepar yang progresif. Sirosis menyebabkan disfungsi lever dengan manifestasi timbulnya pigmen kuning pada kulit, kadar bilirubin yang meningkat dalam darah dan disebut ikterus. Tes kerusakan hati melalui prothrombin clot9, tes albumin serum, kadar bilirubin dan kecepatan klien untuk mengetahui fungsi liver, dan uji kadar enzim tertentu. Nah, ini gambar dari struktur hati pada manusia. Jantung. Jantung berfungsi sebagai alat pemompa darah ke seluruh tubuh. Gas seperti CO dan metana dapat mengganggu ketersediaan oksigen sehingga mengganggu metabolisme dan kerja jantung. Digoksin dapat meningkatkan kekuatan kontraksi miokardium sehingga dapat timbul takikardi. Ginjal. Ginjal mempunyai bagian fungsional yang disebut nefron yang terdiri dari glomerulus, tubulus proksimal, lengkung Henle, dan tubulus distal serta kandung kemih. Ginjal menghasilkan urin yang merupakan jalur utama ekskresi toksikan. Ginjal mempunyai volume aliran darah yang tinggi, mengkonsentrasi toksikan pada filtrat, dan membawa toksikan melalui sel tubulus, serta mengaktifkan toksikan tertentu. Akibatnya, ginjal merupakan organ sasaran utama dari efek toksik. Fungsi ginjal antara lain sebagai alat ekskresi, mengatur jumlah cairan tubuh dan tekanan darah. Zat-zat yang dapat mempengaruhi fungsi ginjal ada kadmium, magnesium, timbal, kloroform, tetrakloretilen, dan bromobenzen, mempengaruhi fungsi tubulus dan menyebabkan nekrosis. Nah, ini merupakan gambar dari struktur ginjal pada manusia. Seperti biasa, di bagian akhir ada tambahan review jurnal. Di sini aku review jurnal yang judulnya Efek Toksik Formalin Terhadap Gangguan Fungsi Hepar oleh Aviana Srilatiani Ayurindwita dari Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Semarang. Latar belakang dari penelitian ini, formalin merupakan salah satu xenobiotik yang sekarang ini banyak ditemukan dalam industri makanan sebagai pengawet. Zat kimia formalin dapat memicu terbentuknya senyawa reaktif oksigen spesies dan proses hipoksia histotoksik. Hepar merupakan organ yang memiliki kapasitas metabolik tertinggi terhadap kadar SGOT dan SGPT. Sebagai parameter fungsi hepar pada tikus Wistar, metode penelitian ini menggunakan penelitian eksperimental laboratorik dengan post-test only control group design. Jumlah sampel sebanyak 20 ekor tikus Wistar yang telah memenuhi kriteria eksklusi dan inklusi. Tikus diadaptasi selama 7 hari. Pada hari ke-8, tikus Wistar dibagi secara simpel random sampling menjadi 2 kelompok. Kelompok kontrol diberi placebo per oral, kelompok perlakuan diberi formalin per oral 8,1 ml per kilogram BB per hari. Setelah 2 minggu, semua sampel penelitian dilakukan pemeriksaan kadar SGOT dan SGPT. Analisa pada penelitian ini menggunakan uji independen sampel t-test. Hasilnya, terdapat pengaruh pemberian formalin terhadap kadar SGOT atau SGPT hepar tikus Wistar dengan uji t-test. Kesimpulannya, terdapat peningkatan kadar SGOT dan SGPT hepar tikus putih galur Wistar pada pemberian formalin per oral dibandingkan kontrol placebo. Jadi, formalin ini merupakan salah satu xenobiotik yang sekarang ini banyak ditemukan dalam industri makanan sebagai pengawet. Seringkali penggunaannya tidak diketahui kadarnya sebab tidak terdaftar dan tidak terpantau oleh Depkes dan Balai POM. Pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan POM menunjukkan masih ada beberapa makanan yang mengandung formalin seperti mie basah, bakso, ikan asin, dan tahu. Hepar memiliki berbagai fungsi mengeluarkan zat-zat berbahaya dari dalam tubuh atau dalam prosesnya disebut sebagai detoksifikasi.
Detoksifikasi dilakukan terhadap seluruh zat yang masuk ke dalam tubuh termasuk formalin. Adanya ROS menyebabkan proses kerusakan sel. Kerusakan pada sel-sel hepar menyebabkan pembengkakan inti dan sitoplasma sel-sel hepar sehingga isi sel keluar ke jaringan ekstraseluler. Proses tersebut mengakibatkan keluarnya enzim SGPT dan SGOT ke aliran darah. Apabila kadar formalin yang masuk ke dalam tubuh melebihi batas toleransi, akan memicu peningkatan kadar enzim SGOT dan SGPT. Dijelaskan bahwa pada penelitian ini ada peningkatan kadar SGOT dan SGPT Heparticus putih galur Wistar pada pemberian formalin per oral. Hipotesis tersebut sesuai dengan penelitian Alfond tahun 2010 pada paparan ikan berformalin yang diberikan secara per oral selama 62 hari dengan dosis 0,2 ppm, menyatakan bahwa sifat formalin akan langsung mengikat struktur DNA dan protein pada hepar selama 18,3 sampai 26,3 jam. Melalui pengukuran secara in vitro, struktur DNA dan protein yang terikat oleh formalin akan mengalami kerusakan. Kerusakan akan mengakibatkan terbukanya kanal mitokondria sehingga akan memicu keluarnya protein sitokrom yang dapat mengakibatkan aktifnya kaskade. Aktivasi kaskade memiliki berfungsi mengatur kematian sel secara otomatis yang disebut dengan proses apoptosis. Proses apoptosis yang terjadi akan mengakibatkan hipoksia jaringan sehingga dapat menimbulkan kerusakan pada sel-sel hepar. Kerusakan tersebut mengakibatkan bengkaknya inti dan sitoplasma sel-sel hepar sehingga menyebabkan keluarnya semua isi sel ke bagian ekstraseluler dari sel. Hal tersebut meningkatkan kadar SGOT dan SGPT dalam senyawa tunggal maupun campuran. Formalin yang masuk ke dalam tubuh akan dimetabolisme menjadi senyawa asam format. Asam format di dalam tubuh akan diedarkan melalui vena porta sehingga masuk ke dalam jaringan hepar. Pada jaringan hepar terdapat sel Kupffer yang akan langsung mengaktifkan ROS. Pengeluaran ROS mengakibatkan terjadinya kerusakan pada struktur lemak yang dapat mengakibatkan kerusakan pada struktur sel yaitu pada membran mitokondria. Apabila berlangsung terus-menerus akan mengakibatkan kematian sel. Kerusakan yang terjadi dapat mengakibatkan cedera hepar yang berakibat peningkatan kadar SGOT dan SGPT. Kadar SGPT banyak terdapat pada sitoplasma, sedangkan SGOT banyak dalam mitokondria organel sel. Apabila kerusakan banyak mengenai membran sel hepar yang di dalamnya banyak terdapat sitoplasma sel, maka akan menyebabkan kenaikan pada kadar SGPT. Sedangkan apabila kerusakan sebagian besar terletak di mitokondria pada organel sel, akan meningkatkan kadar SGOT. Pada penelitian yang telah dilakukan, kemungkinan dosis formalin belum menimbulkan kerusakan pada tingkat organel sel, sehingga kenaikan kadar SGOT belum terlihat. Dengan adanya perubahan kadar SGPT dan SGOT, pada penelitian ini menunjukkan terjadinya gangguan fungsi Heparticus Wistar akibat pemaparan formalin per oral. Jadi sekian materi dan review jurnalnya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa like, komen video aku, jangan juga lupa buat subscribe channel YouTube aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye.